Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Abidin, NIM 122.101.83130. Kelas Tadris Bahasa Indonesia 5C. Mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar. Saya menggunakan judul bahan ajar, yaitu ketepatan membandingkan isi di beberapa resensi. Keunggulannya adalah yang pertama, materi sesuai dengan KI dan KD. Yang kedua, materi jelas dan mudah dipahami. Ketiga, siswa mudah mencari materi. Keempat, bahan ajar ini tidak membuat siswa mudah bosan karena tidak hanya media cetak saja. Juga ada media visual yang digunakan, berupa penayangan, contoh atau materi melalui PPT, PowerPoint. Kelima, pada bahan ajar ini mengajarkan siswa agar lebih terampil dan menambah pengetahuan dalam hal membandingkan atau menemukan persamaan dan perbedaan di suatu resensi. Keenam, memuat banyak contoh resensi. Bahan ajar yang saya kembangkan yaitu cetak dan visual. Dalam bahan ajar yang saya gunakan di sini, yang pertama ada cetak. Karena menurut saya dalam penyampaian materinya bisa lebih mudah untuk dipahami. Dan visual itu sebagai tambahan agar siswa lebih mendalami materi teks resensi. Seperti halnya penayangan materi di PowerPoint. Pengertian resensi. Resensi adalah sebuah kegiatan atau aktivitas menilai, membahas, mengkritik, atau juga mengungkapkan kembali isi yang terdapat di dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan juga kritikan terhadap karya tersebut. Kata resensi ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu recensie, yang berarti membicarakan dan menilai atau beoordelen en bespoken. Dari makna inilah, maka media cetak Belanda menyediakan halaman atau kolom khusus sebagai wadah pembicaraan buku ini. Akan tetapi, resensi tidak hanya berkutat pada buku saja. Resensi juga dapat menyasar karya lain seperti hasil kesenian, kesusastraan, bahkan film. Isinya pun bermacam-macam, mulai dari gambaran karya, ujian maupun kritikan terhadap karya yang diresensi. Struktur resensi. Hal-hal yang dapat ditanggapi dalam resensi ialah kualitas isi, penampilan, unsur-unsur, bahasa, dan manfaat bagi pembaca. Kemudian, unsur-unsur atau sistematika yang terdapat dalam resensi diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, judul resensi. Kedua, identitas buku yang diresensi. Ketiga, pendahuluan, meliputi memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang buku, dan lain-lain. Keempat, inti atau isi resensi. Kelima, keunggulan buku. Keenam, kekurangan buku. Ketujuh, penutup. Ciri kebahasaan resensi. Teks resensi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan seperti berikut. Pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebaban, contohnya karena dan sebab. Yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, dan hendaknya. Di sini saya mendapat KD
atau kompetensi dasar 3.16, yaitu membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Indikator pertama, menentukan persamaan dan perbedaan isi beberapa resensi. Kedua, menentukan persamaan dan perbedaan isi dan sistematika beberapa resensi. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Pertama, guru menjelaskan apa itu resensi dan memberikan contoh di media cetak ataupun visual. Kedua, guru membagikan beberapa isi resensi. Ketiga, masing-masing siswa mengerjakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan isi beberapa resensi. Keempat, masing-masing siswa mengerjakan untuk menemukan sistematika persamaan dan perbedaan isi beberapa resensi. Yang kelima, setelah selesai mengerjakan, siswa mengumpulkan dan guru memberi nilai atas pekerjaan siswa. Rubrik penilaian. Soal pertama, aspek yang dinilai. Peserta didik menuliskan persamaan isi beberapa resensi dengan sangat tepat mendapatkan skor 4. Peserta didik menuliskan persamaan isi beberapa resensi dengan tepat mendapatkan skor 3. Peserta didik menuliskan persamaan isi beberapa resensi dengan kurang tepat mendapatkan skor 2. Peserta didik menuliskan persamaan isi beberapa resensi dengan tidak tepat mendapatkan skor 1. Soal kedua, aspek yang dinilai. Peserta didik menuliskan perbedaan isi beberapa resensi dengan sangat tepat mendapatkan skor 4. Peserta didik menuliskan perbedaan isi beberapa resensi dengan tepat mendapatkan skor 3. Peserta didik menuliskan perbedaan isi beberapa resensi dengan kurang tepat mendapatkan skor 2. Peserta didik menuliskan perbedaan isi beberapa resensi dengan tidak tepat mendapatkan skor 1. Soal ketiga, aspek yang dinilai. Peserta didik menuliskan persamaan sistematika beberapa resensi dengan sangat tepat mendapatkan skor 4. Peserta didik menuliskan persamaan sistematika beberapa resensi dengan tepat mendapatkan skor 3. Peserta didik menuliskan persamaan sistematika beberapa resensi dengan kurang tepat mendapatkan skor 2. Peserta didik menuliskan persamaan sistematika beberapa resensi dengan tidak tepat mendapatkan skor 1. Soal keempat, aspek yang dinilai. Peserta didik menuliskan perbedaan sistematika beberapa resensi dengan sangat tepat mendapatkan skor 4. Peserta didik menuliskan perbedaan sistematika beberapa resensi dengan tepat mendapatkan skor 3. Peserta didik menuliskan perbedaan sistematika beberapa resensi dengan kurang tepat mendapatkan skor 2. Peserta didik menuliskan perbedaan sistematika beberapa resensi dengan tidak tepat mendapatkan skor 1. Keterangan. Nilai sama dengan perolehan skor dibagi jumlah soal. Contoh, nilai sama dengan 10 dibagi 12 dikali 100 sama dengan 83,33. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.